Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kesebangunan bangun datar. Alangkah baiknya sebelum kita memulai materi untuk hari ini, kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, untuk kesebangunan bangun datar ini, tujuan dari pembelajarannya adalah ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi kesebangunan dua bangun atau lebih. Kedua, menjelaskan syarat dari dua bangun sebangun. Ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan. Oke, nanti kita akan mengidentifikasi ya kesebangunan dari dua bangun atau lebih. Nanti kita bisa lihat kalau kita punya gambar atau foto ya, biasanya kita edit. Nah, ini nanti kalau kita drag ke atas, bisa juga drag kanan atau ke kiri ya, atau yang di sini. Lalu itu akan sebangun atau tidak ya. Oke. Kemudian ini ada foto juga, nanti kita bisa cetak foto ya, ada berbagai ukuran. Bisa 2x3, 3x4, ada juga 4x6 dan seterusnya. Nanti bisa diperbesar. Nah, dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama itu akan disebut sebangun ya di matematika. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama itu namanya sebangun. Tidak perlu ukurannya sama. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kalau kongruen itu ukurannya sama, tapi kalau sebangun tidak sama. Tetapi sisi-sisi yang bersesuaian pada sebangun itu sebanding atau proporsional. Jadi sisinya itu harus proporsional, perbandingannya sama antara bangun yang satu dengan bangun yang kedua. Itu baru dinamakan sebangun. Dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun yang lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Seperti yang ada pada gambar ini, ya ini sebangun ya. Karena di sini perbesaran dan pengecilannya sebanding, ini proporsional lebar dengan lebarnya. Kemudian antara lebar dengan lebar antara gambar 1 dan 2. Kemudian panjang dengan panjang antara gambar 1 dan 2 perbandingannya harus sama. Ya misalkan ini ada foto 2x3, ini 3x4, 4x6, ini harus proporsional. Dan yang di sini tadi gambar pertama, ini foto asli. Kalau kita drag ke atas, atau apakah akan proporsional? Jawabannya pasti tidak. Dilihat saja dari gambarnya sekilas. Ini sudah tidak proporsional ini kupu-kupunya. Ini lebih-lebih ini terlihat sekali kalau kita gesernya hanya di satu sisi ke kanan atau ke kiri ya. Ini tidak proporsional kupu-kupunya. Nah, kalau kita dragnya yang pojok ini, panah atas atau bawah ya biasanya, ini gambarnya akan proporsional. Lah ini gambar 1 dan keempat ini yang namanya itu sebangun, yang berarti sudutnya masih sama ya. Ini siku-siku ya, karena di gambarnya ini kan dalam bentuk persegi panjang. Untuk ukurannya proporsional, ini dilihat kelihatan sekali dari kupu-kupunya proporsional, atau di matematika dinamakan dua gambar ini adalah sebangun ya. Itu yang membedakan dengan kongruen. Kalau kongruen sudut sama, sisi juga panjangnya sama. Kalau di sebangun sudutnya sama, sisinya sebanding panjangnya, tidak sama tetapi perbandingannya sama. Oke, lebih detailnya. Nah, ini dia. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Ada dua syarat. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Ini ada 4 sudut karena segi 4 ya, segi 4 sembarang. 4 sudut besarnya sama. Ini ada 4 ini ya, sama semua. Ini tadi A sama dengan E. Ya, A sama dengan E, B sama dengan F, C sama dengan G, yang D sama dengan H. Kemudian untuk perbandingan yang senilai, berarti perbandingan antara sisi pada segi 4 pertama dengan sisi pada segi 4 kedua, masing-masing perbandingannya sama. Dengan kata lain, nanti ada 4 perbandingan antara sisi pertama dan sisi kedua yang besarnya harus sama. Tadi yang bersesuaian yang mana? Sisi yang bersesuaian adalah sisi, ini sudah diberi warna ya, sisi yang mengapit atau sisi yang menghubungkan dua sudut yang besarnya sama. AB berarti dengan EH bersesuaiannya, BC berarti dengan FG, CD berarti dengan GH ya, sudutnya sama. Kemudian DA atau AD berarti dengan EH.
Nah, sisi-sisi yang bersesuaian itu kalau kita bandingkan antara bangun ke-1 dan kedua harus perbandingannya sama. AB per EF harus sama dengan BC per FG, CD per GH, AD per EH. Ya, kalau perbandingan masih ingat kelas 7 bisa dituliskan atas bawah atau dalam bentuk pecahan. Selain dengan AB titik 2 EF ya, bisa dalam bentuk pecahan. Jadi, harus memiliki perbandingan yang sama. Itu tadi syarat untuk segitiga yang bukan hanya segitiga ya, nanti segitiga juga bisa, segi empat ya di sini. Semua bangun datar syaratnya sama, jika sebangun harus memenuhi dua syarat ini. Sudut yang bersesuaian besarnya sama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian harus senilai. Ini senilai, perbandingannya sama. Perbandingan sisi pertama sama dengan perbandingan sisi kedua, sama dengan perbandingan sisi ketiga, sama dengan perbandingan sisi keempat. Dan untuk catatan, jika sisi pertama dituliskan di atas semua, dari bangun pertama berarti di atas semua harus sama ya. Kemudian sisi keduanya di bawah ya di bawah semua. Kalau sisi kedua ditaruh di atas, berarti nanti sisi pertama dari bangun pertama di bawah semua. Jadi harus sama, atas-atas semua, sisi bangun pertama, bangun kedua di bawah semua, begitu ya. Itu tadi untuk syarat dari dua bangun datar yang sebangun. Kemudian untuk notasinya, untuk sebangun notasinya ini. Kalau tidak sebangun notasinya ini. Ya, ada tanda stripnya ya. Dibedakan dengan kongruen, kalau kongruen kemarin ada sama dengannya ya. Nah, untuk catatan sama dengan kongruen, kalau sudut A sama dengan E besarnya, berarti nanti kalau taruh di bawah depan sendiri ya di depan E-nya. Kalau A-nya di kedua, berarti E-nya juga kedua. Nanti A-nya ketiga, E-nya juga ketiga. Berlaku untuk sudut-sudut yang lain. Nah, untuk contohnya kita akan menentukan sisi dan sudut yang bersesuaian dulu ya. Dari gambar sangat jelas terlihat ini sudah diketahui dua bangunnya sebangun. Kita diminta menentukan sisi yang bersesuaian, yang B sudut yang bersesuaian. Nah, sisinya sangat jelas terlihat ini PQ dengan PQ dengan EF, QR dengan FG, RS ini dengan GH, ST ini dengan HI, ini ada TU dengan IJ, kemudian ada UP atau PU ya, sama saja. Ini sama dengan bersesuaian dengan EJ atau JE. Sudutnya sangat jelas terlihat juga. Sudutnya ini P bersesuaian dengan E, Q dengan F, R ini melengkung dengan G, untuk S dengan H, kemudian T dengan I, dan U dengan C. Itu tadi yang bersesuaian. Kita lanjutkan contoh kedua, mengidentifikasi dua bangun yang sebangun. Perhatikan gambar, ya ada 3 gambar. Manakah persegi panjang yang sebangun? Jelaskan. Oke. Untuk sebangun tadi ada 2 syarat, sudut yang bersesuaian besarnya sama, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama atau senilai. Berarti untuk sudutnya sudah memenuhi karena ini persegi panjang semua ya, 90 derajat semua. Sekarang kita akan mengecek sisi-sisi yang bersesuaian, perbandingannya harus sama. Untuk persegi panjang berarti sisi yang bersesuaian adalah yang panjang dengan yang panjang, kemudian lebarnya dengan lebarnya ya. Ini panjang, kita cek nanti ini berarti panjangnya yang 4 ya, nanti jangan kebalik, lebarnya yang 3. Karena ada 3, nanti kita ceknya 2 ya untuk sebangunannya, berarti karena 2 sebangun ya. 1 kita cek dengan 2, apakah sebangun? 1 kita cek dengan 3, kemudian 2 kita cek dengan 3. Kita cek dulu untuk ini tadi sudah kita bahas bahwa kalau sudutnya sudah memenuhi ya, sudut yang bersesuaian besarnya sudah sama 90 derajat. Untuk sisinya kita cek dulu 1 dan 3. Kalau agak bingung lihat ini, kalian bisa langsung ke panjangnya nih. Untuk persegi panjang, ini segi 4 ya, persegi panjang yang di bangun pertama adalah AB persegi panjangnya dan CD. AB dengan CD kita jadikan satu ya, karena sama-sama panjang. Panjangnya dan ini perbandingan dari panjang, ini perbandingan dari lebar. Panjangnya AB dan DC, kalau di persegi panjang yang pertama, persegi panjang yang kedua, panjangnya adalah EF dengan GH. EF dengan GH atau HG. Panjangnya 12, yang di kedua 8, 12 per 8. Kita sederhanakan bagi 4 jadi 3, dibagi 4 jadi 2. Ternyata perbandingan panjang dari yang pertama dan kedua adalah 3 banding 2 atau 3 per 2.
Untuk lebarnya, supaya sebangun, harusnya 3/2 juga. Kita cek ya. Lebarnya di sini 8, di sini lebarnya 6. Ini nanti dilihat ya, lebarnya adalah AD, di sini EH, di sini BC yang bangun pertama, yang kedua FG. Lebarnya bangun pertama 8, bangun kedua 6. 8/6 kita bagi 4, bagi 2 ya, menjadi 4. Kita bagi 2 menjadi 3. Ditemukan perbandingannya adalah 4/3 atau 4/3. Ternyata tidak sama perbandingannya. Panjangnya perbandingannya 3/2, lebarnya perbandingannya 4/3. Jadi tidak sebangun. Jadi 1 dan 2 tidak sebangun walaupun sudutnya sama. Kemudian yang kedua kita cek 1 dan 3. Nah, agak cepat ya. Mungkin tadi sudah belajar yang pertama, yang kedua pasti bisa lebih cepat ya. Panjangnya di sini 12, sini 4. Berarti 12/4. Perbandingannya kita bagi 4, jadi 3, ini bagi 4, 1. Oh, panjang yang ke-1 dan ke-3 kalau kita bandingkan 3/1 atau 3/1 ini panjangnya ya. Kalau lebarnya bagaimana? Lebarnya 8, di sini lebarnya 3, 8/3. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ternyata berbeda nih perbandingan sisi yang bersesuaiannya. Panjangnya perbandingannya 3/1, lebarnya 8/3, tidak sama. Jadi tidak proporsional atau tidak senilai perbandingannya ini. Jadi tidak sebangun. Kemudian kita cek bangun 2 dan 3. Bangun 2 dan 3 ya, kita cek sama, panjang dengan panjang, 8 dengan 4, lebar dengan lebar, 6 dan 3. 8 dengan 4, 6 dan 3. Kalau disederhanakan sama-sama 2/1. Jadi 2 dan 3 itu memiliki sisi-sisi yang bersesuaian yang perbandingannya senilai atau sama perbandingannya. Sudutnya tadi sudah terpenuhi di awal, sama. Kemudian sisinya juga memiliki perbandingan yang senilai. Jadi 2 dan 3 yang sebangun ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang perlu diingat bahwa EFGH itu sebangun dengan CKLI. EFGH sebangun dengan CKLI. Jadi urutannya EF kan sebagai panjang, jadi CK dulu yang dituliskan. Kalau EF tidak sebangun dengan ICKL karena IC itu lebarnya, EF panjangnya. Jadi untuk penulisannya sesuai dengan pasangan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Kemudian contoh yang ketiga, kita akan menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Kalau di contoh kedua kan sudutnya sudah jelas diketahui ya, kalau itu siku-siku. Kalau contoh 3 kita akan menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum ada, yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Ini ada gambar trapesium siku-siku. Diketahui kalau dua bangun ini sebangun. Kita akan mencari sudut yang belum ada yang A, yaitu nilai X, Y, dan Z. Kemudian panjang sisi yang belum diketahui dan perbandingan luas dari dua trapesium itu. Untuk sudutnya, kita sudah bisa melihat bahwa sudut yang bersesuaian yang besarnya sama adalah E dengan A ya, E tidak dengan B ya. Kenapa? Karena E di sini berdekatannya dengan H yang ini ya. Berarti kita bisa katakan bahwa E sama dengan bersesuaiannya dengan A, yang berarti di sini yang bersesuaian sudutnya besarnya sama. Yang F dengan B, yang G dengan C. Kalau G sama dengan C, berarti X ketemu 22,6 derajat. Kemudian yang ini Z sama dengan Y. Nah, sekarang kita akan cari Y-nya dulu. Y ada di ini ya, trapesium yang kedua. Di sini 90, 22,6. Y berapa? Masih ingat untuk segi 4? Sudut-sudut pada bangun segi 4 kalau dijumlahkan besarnya adalah 360 derajat. Ya, di sini udah ada 90, 90 ada 22,6. Berarti untuk mencari Y adalah 360 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 22,6 derajat. Atau dengan gampang, kalau 360 derajat sudah ada 90 dan sudah ada 90, masih tersisa 180 derajat ya. Karena 90 tambah 90 adalah 180. Jadi masih tersisa 180. Untuk mencari Y, kita bisa cari 180 derajat dikurangi 22,6 derajat. Dan hasilnya di sini, tadi X-nya ini, Y-nya adalah 180 kurangi 22,6. Jadi ini. Sudah kita bahas tadi ya. Untuk Z tadi, Z sama dengan Y.
Kalau Z sama dengan Y ya, diperoleh Z-nya adalah ini sama dengan Y-nya. Ya, sudah ketemu untuk sudut X, Y, Z-nya. Kemudian untuk panjangnya, perbandingan sisinya yang mana? Tadi yang dihubungkan atau menghubungkan sudut yang besarnya sama, yang bersesuaian. Berarti nanti EF kalau kita bandingkan dengan AB, besarnya harus sama dengan FG dibandingkan dengan BC. Kemudian GH kita bandingkan dengan CD. Kemudian yang terakhir HE kita bandingkan dengan DA. Oke, sudah ya, kita ketemu pasangan-pasangan yang bersesuaian. Nanti ini perbandingan ini harus sama dengan ini, harus sama dengan ini, harus sama dengan ini. Oke. Untuk di soal yang sudah diketahui adalah yang ada dua-duanya, yang sisi bersesuaian yang sudah ada adalah 15 dan 20 ya. Dengan kata lain, kalau mau disederhanakan adalah bagi 5 3/4, yang berarti antara bangun pertama dan kedua sisi-sisinya itu perbandingannya adalah 3/4. Oke. Kemudian kita akan melanjutkan mencari panjang EF. EF pada bangun pertama bersesuaian dengan AB ya, EF per AB nanti perbandingannya sama dengan HE per DA ya. HE per DA tadi ketemu 3/4 perbandingannya. Berarti EF per AB juga harus 3/4. Jadi tadi kan kita mempunyai perbandingan yang harus sama, ini ada 4 ya, ada 4 perbandingan. Untuk mencari sisi-sisi yang lain yang belum diketahui, kita cukup menggunakan dua ya, yang dua bisa ini dengan ini, bisa ini dengan ini dengan ini, dan lainnya kita bisa pasangkan. Yang penting kita memasangkannya dengan angka yang sudah ada untuk mencari angka yang belum ada. Karena di soal yang sudah ada adalah tadi di sini yang sudah ada adalah HE sama DA, jadi kita memakainya yang HE dengan DA. Tadi kan 3/4. Berarti untuk mencari EF kita pasangkan dengan AB juga harus 3/4. EF-nya belum ada, AB-nya 16. EF per 16 harus 3/4. 16 biar menjadi 4 kita bagi 4. Berarti bilangan yang dibagi 4 hasilnya 3, sama aja 3 kali 4, 12. Atau kalau dengan perhitungan matematika, yaitu dikalikan silang, yaitu untuk mencari EF, itu EF kali 4 hasilnya harus sama dengan 3 kali 16. Ya, yang berarti EF adalah 16 kalikan 3 bagi 4, hasilnya 12. Itu tadi EF. Kemudian untuk menghitung BC, untuk mencari BC sama perbandingan antara, berarti di sini BC ini bersesuaiannya dengan FG. FG per BC juga harus 3/4 karena bangun pertama dan kedua tadi 3/4, perbandingannya 3/4, berarti FG per BC juga harus 3/4 ya. FG-nya di sini 20, BC-nya belum ada. Ya, kita kalikan silang ya, karena ini angkanya 20 bukan kelipatannya 3 ya. Jadi kita kalikan silang aja, 20 kali 4 baru dibagi 3 untuk mencari BC. Ketemu ini. Kemudian untuk mencari HG adalah sisi miring, kita pakai Pitagoras lagi ya. Tadi sudah ada EF 12 dari bangun pertama, kita jabarkan di sini, ini 12. Kemudian kalau kita tarik garis HO, ini 15, ini sama 15. Di sini diketahui FG 20, karena sudah ada 15, berarti di sini sisanya yaitu 5. Kita punya segitiga di sini ya, HOG. Di sini 12, berarti sini 12. Untuk mencari HG kita bisa pakai triple Pitagoras, 5, 12. Di sini akan ketemu 13 cm ya, yang sudah hafal akan mudah. Atau dengan perhitungan ini, 12 kuadrat tambah 5 kuadrat, hasilnya sama 13. Kemudian untuk perbandingan luasnya bisa kita hitung. Untuk trapesium siku-siku adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 kalikan tinggi. Sisi sejajar ini. Kemudian bangun satunya, sisi sejajarnya adalah ini ya, yang ini. Bukan yang DC dan AB, karena kalau kita panjangkan ini akan berpotongan. Jadi bukan itu, tapi yang AD dengan BC. Kita masukkan angkanya di sini. 15 tambah 20 kalikan setengah bagi 2 sama aja kalikan setengah ya. Kemudian tingginya 12. Kemudian yang sini 20 tambah 80/3 kita rubah ke pecahan biasa biar mudah. Kalikan tingginya 16. Karena di atas, karena ini adalah perbandingan ya. Perbandingan kita bisa buat pecahan. Atas dan bawah ada 1/2, bisa kita bagi 1/2 bagi 1/2 hasilnya 1, atau bisa kita istilahkan biasanya dicoret atau habis ya.
Kemudian 12 dengan 16 kita sederhanakan, bagi 4 menjadi 3, yang bawah bagi 4 jadinya 4. Tinggal 3/4 ya. Kemudian ini kalau dijumlahkan 35. Kalau yang ini 20 dijumlahkan dengan 80/3. 20 kita rubah menjadi pecahan adalah 20 kali 3 sama aja 60. 60/3 ya. 20 bisa kita tuliskan sebagai 60/3, yang berarti 60/3 tambah 80/3 akan menjadi 140/3. Ya, ini tadi 35, ini 3 dari sini, ini 4 dari ini. Ini 35 kali 3 dibagi 4, yang 140/3 karena pembagian dengan pecahan akan menjadi perkalian ya. Jadi 3/140. Ini bisa dibagi antara 35 kalau dibagi 35 1, 140 kalau dibagi 35 adalah 4. Jadi hasilnya atas kali atas 9, bawah kali bawah 16. Jadi perbandingan luasnya adalah 9/16. Ya, itu tadi materi tentang kesebangunan bangun datar. Semoga bermanfaat. Atas tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.